Shalom. Apa kabar semuanya pagi ini, Bapak Ibu Saudara? Amin, Saudara. Tapi mari kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 11, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-30. Judulnya 1, 2, 3. Ajakan Juru Selamat, ayat 25. Pada waktu itu berkata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Amin, Bapak Ibu Saudara. Pembacaan sampai di sana. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tadi saya sudah berkata bahwa kita telah melewati 1 bulan, di bulan September dalam penyertaan Immanuel. Tapi apa yang Tuhan janji bahwa kita tidak dijanjikan untuk hidup ini enak, nyaman, tidak ada masalah. Dan kenyataannya yang terjadi adalah kita menemui dan mengalami begitu banyak berbagai-bagai macam pergumulan masalah di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bekerja secara jasmani, fisik, saudara. Ketika kami ada di Manado, saya bekerja secara fisik. Saya mencangkul, saya mengangkat kelapa karena kebun kami adalah perkebunan kelapa dan sebagainya. Saya menjadi lelah, letih secara jasmani. Ketika saya lelah, saya berhenti, saya stop bekerja. Dan ketika malam hari, kami di Manado, saudara, di kebun, kami tidur itu jarang untuk tidur di atas jam 9 malam. Selalu kami makan malam rata-rata di atas di jam 7, jam 6 atau jam 7. Jam 8 ke atas kami sudah tidur. Karena di kebun tidak ada listrik, tidak ada lihat-lihat HP gitu kan, tidak ada signal. Jadi puji Tuhan otomatis membentuk gaya hidup yang sehat, karena tidak begadang dan seterusnya. Secara jasmani, dan akhirnya kami dipulihkan kekuatan secara jasmani. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-8, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Mau mengaku tidak mengaku, Bapak Saudara, bahwa setiap kita pasti pernah mengalami letih lesu, berbeban berat, ataupun sekarang ini kita sedang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Hal ini bukan hanya secara jasmani seperti yang saya katakan tadi, letih karena bekerja, tetapi lebih kepada jiwa atau pikiran kita, saudara. Artinya selagi kita masih hidup, masalah itu pasti ada. Saudara, masalah yang paling berat di hidup kita bukan secara jasmania, letih gitu, olahraga atau bekerja, tapi yang paling berat dalam ukuran kita manusia, kalau pikiran kita capek, jiwa kita lelah, berbeban berat, letih lesu, karena beban masalah yang begitu kompleks dan begitu banyak. Lelah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, atau istri bilang capek, kita lelah. Kadang-kadang ujaran kata-kata itu sedang tidak berkata lelah fisiknya saja, tapi jiwa. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Orang kalau stres, depresi, saya pernah mengalami, Bapak Saudara kasih Tuhan, depresi, saudara. Mengalami depresi, dan saya sudah di dalam Tuhan, orang Kristen, tapi belum mengalami dia secara pribadi. Dan iblis selalu menggoda saya untuk bunuh diri.
Karena itu Yesus pagi ini mau mengajak saya dan Bapak Saudara, kita semua dikatakan Tuhan mengundang di ayat 28, marilah kepadaku, come to me, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Tuhan melihat sampai ke dasar hati kita. Termasuk saya, Tuhan sedang lihat. Janji Tuhan ketika kita mau datang kepada Dia, aku akan memberikan kelegaan. Kata kelegaan dalam bahasa Inggrisnya rest. Rest di sini adalah istirahat. Dalam pengertian lain, bahwa kalau kita punya HP seperti ini, kita sudah pakai baterainya dan sudah habis menjadi lowbat. Kalau lowbat, dia tidak akan bekerja maksimal. Marilah kepadaku, dan kalau bahasa saya pakai bahasa sendiri, mari datang kepadaku dan saya cas kamu. Cas supaya baterai yang lowbat tadi terisi penuh kembali dan dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Aku akan memberikan kelegaan ketika beban berat, letih lesu. Orang kalau sakit sesak nafas, tengah mati bernafas, apalagi kita telah sedang masih ada dalam pandemi COVID. Rata-rata orang yang kena COVID mengalami sesak nafas. Seorang teman saya di Kupang, hamba Tuhan, dia terpapar. Saya bertemu dengan dia, tapi dia sudah 1 bulan lebih bertemu. Dia bilang begini, Pak, saya punya penciuman belum pulih, saya punya rasa sudah, penciuman belum pulih, dan saya mengalami sesak nafas. Saya, waduh. Tapi ternyata setelah saya dengar banyak kesaksian, mereka yang terpapar COVID, ada yang 5 bulan baru pulih dia punya penciuman, ada yang permanen tidak perlu kembali lagi penciuman. Kita berdoa saudara, bahwa kita semua diluputkan, dibebaskan dari COVID-19. Amin. Memang orang itu, teman saya ini, dia punya komorbid, ada komorbid penyakit penyerta. Tapi puji Tuhan, saya katakan bahwa itu akan pulih. Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan kelegaan. Siapa yang rindu kelegaan? Ketika teman saya, dia ada asma, kami pelayanan di Soe, dia pimpin pujian seperti Miss Ina tadi. Ketika dia pimpin pujian, kambuh dia punya sakit karena dingin. Betapa susahnya dia, dan sudah bisa lain. Saya ada di pinggir, dia panggil ganti dia. Panggil dia, saya ganti. Kami tidur malam-malam, nafasnya bunyi, tetapi ketika kami pulang ke Kupang, dia lega, karena di Kupang panas, di Soe. Saudara, manusia tidak bisa memberikan kelegaan. Kalaupun manusia beri, itu alatnya Tuhan. Dan kelegaan dari manusia semu sementara. Tapi kelegaan dari Tuhan, istirahat yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, istirahat yang asli, yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, kalau kita lihat konteks ayat di atas, sudah dikasih Tuhan, mulai ayat 25 dikatakan begini, pada waktu itu berkata Yesus, boleh kembali ditampilkan, kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Tuhan panggil apa? Bapa. Katakan Bapa. Tuhan langit dan bumi. Agak keras Bapak Saudara. Lanjut. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang jahat. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Lanjut ayat selanjutnya 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, sebelum Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Perhatikan ayat-ayat di atas. Yesus berkata apa? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara dikasih Tuhan, untuk kita mengalami kelegaan, istirahat dari Tuhan,
yang pertama kita harus belajar dan tahu adalah pengenalan akan Bapa. Pengenalan akan Bapa itu sangat penting, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Pengenalan akan Bapa membuat kita akan mengalami kelegaan, membuat kita akan mengalami istirahat daripada Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Mengapa kita letih lesu? Kenapa kita berbeban berat? Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita, dan bukan mungkin, itu pasti. Makanya ada lagu berkata begini, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan, dan seterusnya, saudara. Saudara, kalau kita di Indonesia musim cuma dua, musim kemarau, musim hujan. Kalau di luar negeri ada musim semi, ada musim gugur. Saudara, kalau musim kehidupan kita mungkin musim semi. Musim semi seperti waktu saya pergi ke Korea, itu adalah musim dingin mau masuk musim semi, saudara. Ketika sampai di sana, bunga sakura sudah bermekaran. Indah sekali. Saudara, kalau musim kita masuk di musim semi, kehidupan semua rasanya enak. Mau beli mau beli beras uang ada, mau beli HP uang ada, semua enak nyaman, semuanya ada. Itu musim semi, saudara. Punya uang di tabungan ada puluhan juta, ratusan juta, dan seterusnya. Tetapi musim akan berganti, Bapak Saudara. Musim tidak selamanya semi. Musim akan datang yang musim gugur, akan datang musim dingin, saudara. Jadi saya mengalami musim dingin di Korea, saudara. Di bandara itu dinginnya 16 derajat Celcius. Tapi ketika kami keluar dari bandara Incheon, saudara, lebih dingin, tidak enak, menusuk. Saya bertemu dengan teman saya orang Batak. Dia bilang begini, Pak, saya dulu di New York, saya tidak tahan, saya pulang di Batak. Kenapa? Karena terlalu dingin dan bisa mati kedinginan. Makanya di Korea mereka punya rumah itu di lantainya pakai pemanas. Waktu kami di penginapan, kami atur pemanas karena dingin. Kami tidur di lantai. Orang Jepang, orang Korea tidak suka tidur di bolslak atau spons yang tebal-tebal sekali. Mereka tidak terlalu tebal karena kegunaannya untuk punggung. Kami lupa, tengah malam kami teriak semua, wah, karena lantainya sudah panas sekali, kami sudah setel, terlalu panas. Karena kalau tidak ada pemanas bisa mati kedinginan. Orang akan sesek. Kalau punya penyakit di hidung berbahaya sekali. Dan udaranya sangat tipis sekali, saudara. Saudara, ketika kita ada dalam musim gugur atau musim dingin, saudara, kehidupan ini rasanya tidak enak, saudara. Mengalami masalah, mengalami berbagai-bagai hal, dan pada akhirnya kita mengalami capek, letih. Beta sudah kuat, beta sudah sanggup. Kalau boleh, beta lari sah. Saudara, tidak ada salah, kita butuh refreshing. Pergi ke pantai, ke gunung, itu perlu. Dan ketika kita ada di sana kita fresh. Tapi fresh untuk fresh yang sejati ada di hadirat Tuhan. Fresh anointing from the Holy Spirit. Urapan yang baru dari Roh Kudus. Kenapa kita letih lesu, saudara? Karena itu, saudara. Tapi perhatikan, saudara. Tuhan Yesus berkata, dia memanggil Bapa. Dia berkata, hanya Bapa yang mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan kepada orang yang kepadanya Tuhan menyatakannya. Sudah dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Bapa itu penting, saudara. Kalau kita mengenal dia adalah Bapa yang baik. Waktu kami di Manado, lagu kami awal di Manado sampai selesai dalam ibadah, selalu Bapa engkau sungguh baik. Makanya Johannes tahu, ku naikkan syukurku. Coba kita naikkan sebentar, tolong Andi. Come on. Baik. Bapa engkau sungguh baik. Bapa. Iya. Dan alami Bapa. Bapa.
berterima kasih. Katakan berkatmu hari ini. Berkatmu hari ini yang Kau sediakan bagi. Sampai di sini dulu. Saudara tahu Dia Bapa. Apapun yang kita perlukan, Dia Bapa yang menyediakan semuanya bagi kita. Amin. Apapun yang kita perlukan. Saya kasih contoh, saya Bapa. Jonathan, apakah dia nakal? Ada nakalnya, bandelnya. Dia bikin segala macam membuat saya marah, bahkan saya pukul. Tapi apakah saya benci dia? Apakah saya tidak menyayangi dia? Apakah kalau dia butuh sesuatu saya tidak mau sediakan bagi dia? Tidak. Bandel nakalnya dia, saya marah, saya pukul. Tapi ujungnya saya sayang dia. Demikian juga Bapa kita. Perhatikan di ayat di atas, saudara. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak. Saudara, saya percaya juga demikian Pak Rudi, Pak Siadari, Pak Puli yang sudah bapak-bapak di sini. Ketika anak kita sakit, saudara, tidak mungkin kita kasih biar dia. Tidak mungkin kita kasih tinggal. Itu insting seorang bapak pasti di sini. Bahkan ketika anak kami Joanna sakit, saya bilang, Tuhan kalau boleh kami yang sakit, jangan dia. Saya tidak tega ketika dia diambil, disuntik di sini bengkok. Dan beberapa kali yang suntik dia masih usia masih kecil. Saya menjerit di dalam batin saya, Tuhan, jangan dia, kalau boleh kami. Makanya gereja ini salah satu visi adalah menunjukkan hati Bapa kepada dunia. Karena ada banyak generasi di luar sana, saudara, kehilangan figur seorang ayah dan ibu. Ayah yang tidak menjadi teladan, Bapak yang tidak menjadi teladan di dalam hidup mereka, sehingga anak lari di narkoba, seks bebas dan seterusnya. Tapi dia Bapak yang memulihkan dari lalu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya sudah saksikan minggu lalu, Tuhan memang memberikan penyataan bahwa sebenarnya kami tidak boleh pulang tahun ini, next year. Dan kami alami. Dan selama ini pengenalan kita kepada Tuhan, Dia Tuhan yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Itu tidak salah, saudara. Dia Tuhan yang dahsyat, luar biasa, fantastis. Dia panglima perang. Tapi bukan hanya itu, kita harus belajar, Bapak Saudara. Kita harus juga tahu Dia adalah Bapa yang baik. Ketika kami mengalami itu, saya berkata, Tuhan, Engkau sedang menghukum kami. Bahkan ada hamba Tuhan berdoa buat kami, saudara, dan berkata itu penghukuman Tuhan. Saya terus terintimidasi, Tuhan, apakah Engkau terus menghukum kami sepanjang hari, minggu dan bulan? Puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan sudah mengampuni. Dia Bapa sudah mengampuni. Kalau Dia Bapa sudah ampuni, Dia tidak hukum terus menerus. Tapi kita selalu berkata, tidak ada salahnya, saudara. Dia Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Dia Tuhan, berarti kita hamba. Tapi kalau pengenalan kita seperti itu terus, kita menjadi anak, kita terintimidasi. Aduh, nanti dapat hukum lagi beta. Kalau saya tidak buat ini, dapat hukum lagi beta, dan seterusnya. Saudara, tidak demikian. Untuk mengalami istirahat, kelegaan, pengenalan akan Bapa itu penting. Haleluya. Amin. Jangan saudara berkata, saya sakit begini, saya sudah dihakimi oleh Tuhan. Tidak selamanya, saudara. Musim kita mungkin lagi musim gugur, musim dingin, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara, mari kita lihat Yesus di dalam Markus pasal 14 ayat 33 sampai 36. Markus 14 ayat 33. Mulai ayat 33 saya baca. Dan Yesus, Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ayat 34, saudara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ayat 36. Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara perhatikan, beban yang berat. Yesus sendiri merasakan, dikatakan di sini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini beban berat, saudara. Beban yang sangat berat. Yesus Allah 100%. Ketika ada di muka bumi ini, dia adalah manusia 100% yang turut merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Amin. Sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, Yesus mengalami. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus memanggil, ya Abba, ya Bapa. Makanya kita tidak seperti saudara-saudara sepupu kita, panggil Allah mereka, halo. Kalau kita, Bapa, pegang tanganku, aku rindu apa? Tinggal dekat bersamamu. Saudara, ketika kita disuruh baca Alkitab 1 pasal, 2 pasal, kita lakukan, tapi lama-lama mulai lalai. Akhirnya kita ancam, kau tidak buat begini, nanti begini. Wah, kita lakukan karena takut mau di ini dan itu. Saudara, tapi kalau kita mencintai mengenal Bapa, tanpa disuruh kita baca mungkin 100 ayat, karena dia Bapa yang baik. Yesus berseru, ya Abba, ya Bapa. Yesus memang panggil beberapa murid, saudara. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Artinya begini, bolehlah kita datang untuk curhat kepada orang, tapi ingat, manusia terbatas. Buktinya di mana? Murid-murid tertidur. Tuhan bilang, tidak sanggupkah kau berjaga 1 jam? Tapi di ujungnya Yesus berseru, ya Abba, ya Bapa. Ketika Yesus berseru, saudara, disitulah pergumulan Yesus. Yesus dimampukan untuk melewati pergumulan yang berat. Demikian juga kita, saudara. Dalam masa letih lesu dan berat, mari kita datang dan mengenal dia Bapa yang baik. Karena kami, waktu sebelum kami berangkat, bermain dia di luar. Ketika dia dari pojok situ, saya dengar dia menangis. Ketika saya dengar dia lari dari sini, saya lihat dia sedang dikeroyok oleh teman-temannya yang lebih besar. Saudara, apakah saya biarkan? Saya lari keluar. Saya teriak, woi! Saya teriak, berhenti, stop! Wah, sebagai bapak, saya tidak biarkan anak saya bela dia. Saya bela dia. Akhirnya apa, saudara? Mereka belum lihat muka seorang bapak gembala di sini. Hari itu mereka lihat. Saya bilang, jangan main-main lagi di muka sini. Apakah itu terus dan saya tidak semua karena pembelaan kepada anak saya. Dan akhirnya dia merasa dia dibela. Tapi kalau saya bilang, itu gara-gara kamu nakal. Wah, tapi tidak. Saya bela dia di hadapan lawan-lawannya. Dia merasa dia ada yang menjaga, membela. Demikian juga kita. Dia Bapa yang bela setiap perkara. Makanya ada lagu bilang gini, Bapa mengerti, Bapa peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapa mengerti. Amin, saudara. Tuhan memberikan Roh Kudus. Yesus memberikan Roh Kudus. Bukan hanya kita pakai berbahasa roh,
bukan hanya manifestasi dan seterusnya. Itu yes. Tapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Salah satunya, mari kita lihat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-15. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh atau Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, apa? Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Saudara, makanya kalau kita berdoa, Bapa, hubungan kita adalah anak. Makanya saya suka hampir semua pendeta saya dengar di Kupang ketika berdoa, Bapa yang baik, Bapa kami di surga. Dia Bapa kita anak. Bahkan kita pun belum minta, Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu. Saya belum minta uang kurang lebih 10 juta untuk pulang ke Kupang. Saya belum minta. Saya bilang, Ma, untuk pulang ke Kupang tidak murah. Tapi baru diomongan, Bapak sudah tahu kami butuh kurang lebih 10 juta untuk pulang. Saudara tahu kami masuk rumah sakit tidak pakai BPJS. Di rumah sakit Siloam di Solder. Biayanya mahal, mengeluarkan begitu banyak uang. Tidak pakai BPJS. Tapi dia Bapak yang mengerti. Dia Bapak yang peduli. Saudara, saya percaya kita anak, Bapak tidak biarkan gereja kita begitu. Apalagi kita sudah minta. Masakan anak saja, Bapak yang tidak takut Tuhan, anak minta roti, tidak akan dikasih batu kalau rezeki. Apalagi dia Bapak di surga. Apa yang kita minta, dia akan beri jauh. Dia beri yang terbaik. Saudara, untuk mengalami kelegaan, rest, istirahat, mengenal Bapa itu penting. Bapa, hubungan yang luar biasa, hubungan yang intim. Mengenal Bapa, mari kepadaku. Dan ketika kita datang, kita tidak melihat dia sebagai hakim. Memang Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil. Tapi dalam hal ini, ketika kita membangun hubungan, dia Bapa, kita anak. Sama seperti saya dengan Bapak. Kenapa saya bilang saya banyak di kebun dan bersama dengan Bapak dan Mama waktu anak kami, Joanna. Kata-kata yang pertama kita dengar bukan minta uang, tidak. Duit makan, tidak. Yang pertama dia ucapkan adalah Papa. Dulu ayah di sini. Ayah, sekarang sudah ganti Papa, Mama. Ketika saya dengar, wih, betapa indahnya. Demikian kita dengan Bapak di surga, Bapak. Ketika kita panggil dia Bapak yang baik, sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita. Walaupun sifat kita seperti saya katakan tadi, seperti Jonathan, keras kepala, bikin ini, bikin itu. Tapi kasih sayangnya tidak berubah, cintanya tidak berubah. Demikian saya percaya Pak Siadari, Pak Moldi, Pak Rudi kepada anak-anak, sekalipun orang Jawa bilang kadang-kadang mokok, tapi cinta kita, kasih kita. Amin, Bapak Saudara. Mari kepadaku semua letih lesu dan beban berat. Tapi Tuhan bilang, kenal dia. Dia bukan Tuhan yang kejam. Saya mengalami. Yesus adalah anak Allah yang dipermuliakan Bapa. Saudara lihat, Bapa tidak pernah buang anaknya. Saudara lihat anak yang terhilang, pergi hambur-hamburkan, dia punya hak warisannya. Tapi Bapa ada berdiri, ada mau melihat kapan anaknya pulang. Ketika anak yang hilang itu datang, Bapaknya tidak tinggal diam, berlari duluan menyambut anaknya yang hilang. Itulah kasih Bapa. Mari kita lihat dalam Lukas 2. Mulai ayat 21.
Maaf, bukan Lukas 2. Lukas 3 ayat 21. Mulai dan 22 saya baca. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya kepada Yesus, dan terdengarlah suara dari langit dari Bapa, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tuhan berkenan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, lahir baru, dibaptis. Tapi saudara perhatikan ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara, Tuhan Yesus belum melakukan pekerjaannya, belum melayani, belum melakukan ini dan itu. Ketika suara itu datang, Engkau anakku kasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara, bukan pelayanan, memang pelayanan penting, pekerjaan Tuhan penting. Bukan hanya itu yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan, tapi pada dasarnya dia adalah Bapa, kita adalah anak, kita dikasihi, dan dia berkata, Engkau aku kasih, Engkau anak yang aku kasih, kepadamu aku berkenan. Karena kita cinta dan mengasihi dia, percaya kepada dia. Amin, saudara. Biar Yesus belum melakukan pekerjaannya. Setelah pernyataan ini, baru Tuhan melakukan pekerjaannya. Saudara, kelegaan itu lahir dari pengenalan akan dia. Dia adalah Bapa yang baik. Saya kembali ke Matius 11 tadi, ayat 28. Marilah kepadaku semua letih lesu dan beban, dan aku akan berikan rest atau kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk di sini, saudara, kalau kami di kampung ada roda sapi, beban. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Tuhan bilang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Tuhan tidak kasih izinkan pergumulan beban itu melebihi kekuatan kita. Bahkan setiap beban ketika kita mengenal dia Bapa yang baik, bukan kita yang menanggung sebenarnya. Dia Bapa yang baik yang menanggung lewat anaknya Yesus Kristus. Semua pergumulan kita ditanggungnya di atas salib. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Tapi Tuhan minta, mari belajar kepadaku, belajar untuk mengenal dia, Bapa yang baik. Dalam hubungan yang intim tadi kakak sudah saksikan. Mari bangun hubungan yang intim dengan Bapa. Karena aku lemah lembut, katakan lemah lembut. Jadi di sepanjang hidup Tuhan Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Karena Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan saja Allah, dia menjadi manusia, bahkan menjadi sangat rendah sekali, mengambil rupa seorang hamba. Kinosis, mengosongkan dirinya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada dua kata kunci, kelegaan, ketenangan. Kita mengenal dia Bapa, mengalami Yesus, kita akan mendapat kelegaan, dan jiwa kita akan mengalami ketenangan. Katakan amin. Kita akan tenang. Katakan tenang. Tuhan bilang, hanya orang yang tenang yang bisa berdoa, tidak gelisah, tidak takut, gentar. Karena apa? Ada Bapa yang baik yang senantiasa menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kenal dia Bapa yang selalu mengasihi, mencintai kita. Dalam keadaan apapun dia peduli, mengerti. Kita angkat mulai. Bapa, Engkau katakan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah.
bersetia Aba ya Bapa.